Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Ya, pemerintah Kota Banjarmasin melalui BPBD salurkan ribuan paket sembako dan vitamin untuk warga yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Bantuan diserahkan secara simbolis di kantor Kelurahan Kuin Cerucuk, Banjarmasin Barat. Sementara itu, pemberian bantuan paket sembako dan vitamin bagi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri atau isoman juga dilakukan di Kelurahan Sungai Lulut, Banjarmasin Timur. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyalurkan bantuan paket sembako dan vitamin untuk warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Bantuan 1.000 paket sembako tersebut diserahkan secara simbolis Wali Kota Ibnu Sina di kantor Kelurahan Kuin Cerucuk, Banjarmasin Barat. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menjelaskan bantuan sembako dan vitamin secara simbolis ini untuk warga yang isolasi mandiri di rumah di 5 kecamatan. Adapun teknis penyalurannya akan diserahkan kembali kepada RT masing-masing yang kemudian diantar langsung ke rumah warga yang isolasi mandiri, sehingga yang isoman tidak harus mengambil ke kelurahan. Dari anggaran APBD Kota Banjarmasin melalui BPBD Kota ada 1.000 paket yang kita bagikan. Secara simbolis hari ini di Kelurahan Kuin Cerucuk untuk 40 warga yang isoman. Dan mudah-mudahan bantuan ini bisa paling tidak mengurangi beban keluarga, kemudian dalam bentuk sembako dan juga vitamin supaya tambah sehat dan bisa menjalani isolasi mandiri di rumah saja. Nah, kalau kemudian isolasi mandiri ini berhasil, ini sangat mengurangi beban rumah sakit. Karena kalau semuanya harus masuk rumah sakit, pasti akan kewalahan rumah sakit kita. Nah, kalau tidak tidak sesak napas, kita sangat menganjurkan isolasi mandiri di rumah saja. Harapannya lewat bantuan ini dapat meringankan beban warga yang saat ini sedang isolasi mandiri. Ibnu Sina mengingatkan kepada warga apabila mengalami gejala COVID-19 agar segera melaporkan diri atau menghubungi call center 119 yang telah disediakan untuk secepatnya bisa ditindaklanjuti. Muhail, Banjar TV. Warga kota yang menjalani isoman diberikan bantuan paket sembako. Sebanyak 7 orang warga di Kelurahan Sungai Lulut, Banjarmasin Timur yang sedang menjalani isolasi mandiri atau isoman akibat terpapar COVID-19 mendapatkan bantuan paket sembako. Penyerahan paket bantuan tersebut seperti dilakukan Ketua DPRD Banjarmasin Hari Wijaya bersama Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Tugiatno serta Ketua Komisi 4 Nur Latifah di halaman kantor Kelurahan Sungai Lulut. Dengan diberikannya bantuan oleh pemerintah Kota Banjarmasin ini diharapkan turut membantu warga yang menjalani isoman di rumahnya masing-masing. Dan bantuan terhadap warga yang melakukan isoma, yaitu isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kita berharap yang melakukan isoma tetap patuh dan melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, dan juga kita berharap bantuan ini akan kita laksanakan lagi di kelurahan-kelurahan yang lain, dan berharap juga yang mana ada masyarakat terkena positif COVID ini, kita berharap melaporkan diri lah ke kelurahan agar bisa data kelurahan yang memang valid terhadap. Penyaluran bantuan paket sembako bagi warga terdampak COVID-19 diharapkan dapat terus dilaksanakan, terutama bagi mereka yang dinyatakan positif COVID-19. Tujuannya untuk meringankan beban hidup mereka selama melaksanakan masa isolasi mandiri. Murtasia, Banjar TV.
Pemirsa, bagi warga yang sedang menjalani isoman maupun warga yang mengetahui ada warga lainnya yang sedang isoman, diminta untuk melapor ke kelurahan terdekat. Ini dilakukan untuk keperluan data dan mendapatkan bantuan. Di samping itu, pemberian bantuan bagi warga Kota Banjarmasin yang sedang melakukan isolasi mandiri harus tepat sasaran dan benar-benar selektif. Bagi warga Kota Banjarmasin yang dinyatakan positif COVID-19 dan warga masyarakat lainnya dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara benar dan menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Bila di sekitar lingkungan tempat tinggal terdapat warga yang melaksanakan isolasi mandiri, diminta untuk melapor dan menyampaikan informasi data diri yang bersangkutan kepada pihak kelurahan setempat. Ini dilakukan untuk keperluan data dan mendapatkan bantuan Pemko setempat. Bantuan ini diberikan kepada setiap kelurahan yang terdapat warganya sedang melaksanakan isoman hingga penyaluran bantuannya bisa merata. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin Nur Latifah berharap bantuan yang diberikan bisa benar-benar membantu warga yang sedang melaksanakan isoman, baik berupa paket sembako dan obat-obatan serta multivitamin guna membantu meningkatkan imunitas tubuh. Berikan bantuan isolasi mandiri terhadap warga yang terkonfirmasi corona atau COVID-19. Kemudian kita berharap juga adanya kelanjutan untuk bantuan paket isolasi mandiri ini agar bisa dan disesuaikan juga dengan kondisi pasien. Apabila memang masih mengalami terkonfirmasi positif, orang yang sudah menerima bantuan, alangkah baiknya nanti diberikan lagi, karena kan kita isolasi ini minimal ada yang 10 hari, mungkin ada yang lebih seperti itu. Kemudian juga untuk bantuan pangannya mungkin agak disesuaikan lah dengan keperluan isolasi mandiri, yaitu terkait dengan pangan, kemudian juga obat-obatan, dan tentunya makanan-makanan yang mengandung gizi, kemudian juga untuk yang menambah daya tahan tubuh, vitamin, dan untuk penyembuhan terhadap penyakit corona tersebut. Jadi diharapkan kepada warga Kota Banjarmasin khususnya agar melaporkan hasil terkonfirmasi positif kepada puskesmas terdekat atau di wilayahnya masing-masing, agar puskesmas sendiri nanti mendiagnosa, mendatangi atau menghubungin gejala apa yang terjadi sama pasien, dan itu biasanya obat-obatan disesuaikan dengan gejala yang diderita pasien. Tambahan multivitamin ini untuk membantu pemulihan saat menjalani isoman, sedangkan obat-obatan yang diberikan melalui puskesmas di wilayahnya. Risna, Banjar TV. Sementara itu, terkait adanya program pemerintah yang memberikan bantuan bagi warga Kota Banjarmasin yang sedang melaksanakan isolasi mandiri atau isoman, Mat Hari berharap pemerintah Kota Banjarmasin melalui kelurahan yang ditunjuk dalam penyalurannya harus benar-benar selektif, terutama dalam hal pendataan. Jangan sampai bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Ya kalau umpamanya hanya satu orang di rumahnya, nah kalau sekeluarga, dan rata-rata sekarang ini adalah sekeluarga, ada bapak, anak, kemudian ini. Nah, ketika bapak dan anak, ini artinya mereka ini tidak bisa bercari, tidak bisa, bahkan tidak bisa belanja ke luar gitu. Ini harus dipikirkan oleh pemerintah juga dalam hal ini. Nah, oleh karena itu saya berharap ya pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal ini, konteksnya Banjarmasin, dana yang sudah dilakukan refocusing dari dinas-dinas itu harus benar-benar kemudian tepat sasaran dan tidak berpalihan gitu. Seberataan mereka bisa. Kan datanya mesti ada di puskesmas atau di dinas kesehatan. Harapannya itu semuanya bisa dibantu. Bahkan menurut Mat Hari, warga yang sedang melakukan isolasi mandiri ini harus benar-benar diperhatikan. Karena jika isolasi mandiri satu rumah, maka tidak ada yang bisa melakukan aktivitas keluar. Beda halnya dengan melakukan isolasi di rumah sakit, ada perawat yang melayani pasien,
Oleh karenanya agar bantuan yang diberikan bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Rishna, Banjar TV. Pemirsa, ajakan Bupati Banjar Saidi Mansur untuk menggalakkan kegiatan membaca salawat burdah sebagai upaya menangkal penyebaran wabah COVID-19 mendapat dukungan anggota Komisi 4 DPRD Banjar Muhammad Zaini, namun diingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Di samping itu, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi memimpin pembacaan salawat burdah di Aula Barakat Kantor Pemerintah Kabupaten Banjar di Martapura. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah pejabat, pimpinan SKPD, dan staf sekretariat daerah Kabupaten Banjar. Sebagai upaya memohon doa kepada Sang Khalik agar pandemi cepat berlalu, Bupati Saidi Mansur mengajak masyarakat untuk menggalakkan pembacaan sholawat burdah di seluruh penjuru Kabupaten Banjar. Ajakan ini mendapat dukungan penuh dari anggota Komisi 4 DPRD Banjar dari fraksi PKB, sekaligus Sekretaris Tanfiziah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banjar, Muhammad Zaini. Menurutnya kegiatan membaca sholawat burdah keliling dipercaya kaum muslimin di Kalimantan Selatan untuk menolak bala dan sudah menjadi kearifan lokal bagi warga Banua. Namun Muhammad Zaini tetap mengingatkan akan perlunya pelaksanaan protokol kesehatan. Selain menerapkan 5M yakni menjaga jarak, mengenakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, perlu juga ditambah dengan 1D yakni doa, sehingga diharapkan wabah virus corona bisa segera diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5M itu adalah memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mobilitas, plus 1D. 1D itu dalam artian doa. Jadi burdah di sini mungkin adalah kaitannya dengan doa. Bagaimana hari ini kekuatan orang-orang pintar, orang-orang hebat, dokter dan sebagainya bingung bagaimana mengatasi corona ini. Bahkan ini makin besar ini. Ada gelombang kedua, istilahnya ada DH dan sebagainya. Mereka bingung, makanya harus ada plus 1D, yaitu doa. Nah, di Kabupaten Banjar, itu kearifan lokal. Biasanya kalau orang ada musibah, ada bala, bahkan kebakaran, di kampung-kampung itu biasanya itu baca burdah keliling kampung. Bahkan ada yang pakai kitab Bukhari keliling. Zaini menekankan meski pembacaan burdah dipercaya menolak bala, namun ikhtiar lainnya harus tetap dijalankan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Menindaklanjuti himbauan Bupati Banjar terkait diaktifkannya pembacaan sholawat burdah sebagai upaya doa bersama dalam penanganan COVID-19, Pemkab Banjar menggelar pembacaan sholawat burdah bertempat di Aula Barakat kantor Pemkab Banjar belum lama tadi. Kegiatan ini akan rutin dilaksanakan di lingkungan perkantoran Setda Banjar setiap hari Rabu dan akan dilakukan di semua SKPD pemerintahan Kabupaten Banjar. Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi mengatakan pembacaan sholawat burdah ini sebagai salah satu upaya melalui doa agar terhindar dari segala mara bahaya termasuk pandemi COVID-19. Habib juga mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan serta membentengi diri dengan menjaga kesehatan dan menguatkan imun tubuh masing-masing. Dengan pembacaan burdah ini, mudah-mudahan Kabupaten Banjar terhindar daripada musibah wabah, terutama COVID-19, dan kami tetap memakai protokol kesehatan, khususnya di negeri kita di Indonesia. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu, karena dengan pembacaan burdah, insya Allah dengan banyak membaca salawat kita, insya Allah COVID-19 ini mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali seperti dulu. Di antara pejabat Kabupaten Banjar yang berhadir,
yakni asisten bidang pemerintahan dan Kestra, asisten bidang administrasi, PLT asisten bidang perekonomian dan pembangunan, serta Kabak Kestra. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, tetaplah bersama Lintas Bandua Sepekan. Usai jeda, kami hadirkan Berdayakan Emak-emak. Pemko Banjarmasin gelar pelatihan WUB.